Shalom guys, hari ini saya ingin menjumpai seorang hamba Tuhan yang luar biasa tentang perintisannya. Saya akan mewawancarai bagaimana dia merintis sampai saat ini boleh ada. Mari ikuti saya. Halo, shalom guys, selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya ada di tempat ini yaitu bersama dengan pendeta dari GPD Pemulihan Semangat Gunung, itu bersama pendeta Supri Sejuta STH. Oke, di sini saya mau mewawancarai Bapak pendeta ini tentang perintisannya. Halo Bang. Ya, Selamat pagi. pagi. Apa kabar Bang? Baik, luar biasa. Yes. Jadi ini saya mau mewawancarai kami bisa. Oke, tentang perintisan. Ini berkaitan dengan perintisan yang akan memulai pelayanan di GPD Semangat Gunung. Oke, saya mau mulai bertanya kepada Abang, kapan Abang mulai perintisan pelayanan di sana? Perintisan di Desa Semangat Gunung itu kami mulai pada tanggal 11 ya, 11 September 2017 ya, tepatnya hari Minggu bulan 9 di sana. Berarti Abang mulai pelayanan di sana pada tahun 2017. Apakah Abang merintis di sana itu sebelum atau setelah berkeluarga? Setelah berkeluarga. Berarti Abang nggak sendirian merintis di sana ya? Ya. Oke, selanjutnya Bang, mengapa alasan Om memilih untuk merintis? Apa alasan Om membuka perintisan? Sebenarnya tentunya faktor utama adalah panggilan Tuhan ya, dan mengapa merintis bukan kemauan saya sebagai manusia, tapi kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Om saya memilih pelayanannya di GPD Pemulihan Semangat Gunung. Apakah ada alasan tertentu Om membuka pelayanan di sana? Sebenarnya ada alasan juga sih, seperti saya menikah dan kampung di mana saya melayani itu adalah kampung asal istri saya, dan kami punya kerinduan supaya keluarga kami dulu yang diselamatkan, baru fokus ke orang lain. Jadi itu alasannya Om. Baru kemudian, bagaimana pendapat atau pandangan orang lain atau masyarakat sekitar ketika Abang membuka pelayanan di sana? Tentunya ada banyak pendapat-pendapat yang ya agak negatif juga sebenarnya, karena harus pulang ke kampung ya. Sementara ada orang banyak berkata Yesus saja ditolak di kampung sendiri, sementara kami harus kembali ke kampung istri dan melayani di sana. Sekali lagi tantangannya adalah tantangan dari keluarga. Artinya kalau keluarga bisa jadi berkat, tentunya pelayanan di sana itu diterima. Tetapi kalau keluarga tidak bisa jadi berkat cara hidupnya, maka itu satu hal besar dalam pelayanan. Berarti pendapat orang itu kita harus menjadi berkat terlebih dahulu ya. Setelah Abang membuka perintisan di sana, setelah berapa lama baru mendapat jiwa baru atau jemaat pertama? Iya, puji Tuhannya sebenarnya kami di sana itu setelah masuk itu ada orang yang datang, tapi setelah minggu-minggu selanjutnya drastis orang yang tadinya pertama kali datang itu tidak datang lagi. Jadi tinggal beberapa tahun, sekitar 2-3 tahun itu hanya keluarga yang kami layani, artinya orang tua dari istri, mertua, suami istri, dan ada anak dari mertua kami begitu. Jadi hanya ada 3 orang selama 3 tahun lewat. Tapi meskipun begitu orang yang tetap semangat Itu Jadi bagaimana strategi Abang ketika membuka perintisan di sana, strategi atau langkah-langkah perintisan di sana? iya, hal-hal yang sederhana sih saya pikir untuk dikerjakan dalam sebuah perintisan adalah berbaur dengan masyarakat. Bukan berarti kita harus hidup seperti masyarakat di mana kita melayani, tapi
lebih bersosialisasi, lebih tutur sapa, dan yang saya pakai di sana itu adalah setiap kali saya berpapasan dengan orang akan saya sapa gitu. Berarti yang abang lakukan di sana yaitu berinteraksi sosial ya? Iya betul. Berarti ketika abang membuka politik di sana tentu ada tantangan menghadapi atau abang menghadapi di sana ya. Bagaimana cara abang menghadapi tantangan itu dan tetap kuat dalam berpolitik saja? Iya, tantangannya sebenarnya begini. Sebelum kami ke desa ini sebenarnya ada beberapa hamba Tuhan yang sudah dalam kategori manusia sepertinya gagal begitu di sana, dan ini menjadi satu tantangan besar. Mengapa? Kepercayaan masyarakat terhadap pendeta atau hamba Tuhan, khususnya kita GPD di sana itu menjadi sangat berkurang, dan mungkin mereka berpikir yang ini pun bakalan akan meninggalkan desa ini. Betul juga. Iya betul juga begitu, dan tantangannya itu sangat berat, tapi bagi saya adalah jaga reputasi, jaga diri supaya tidak menjadi syak bagi orang, tapi tetap sekali lagi berjuang untuk menjadi berkat bagi orang. Oke, ketika abang melihat di sana di ruang pelayanan, apa pekerjaan abang untuk menopang kebutuhan keluarga dan juga untuk mencukupi kebutuhan pelayanan? Iya, memang kalau dilihat dari pelayanan memang sangat-sangat jauh ya dari kategori cukup, tapi Tuhan pelihara. Kalau pekerjaan sampingan, istri saya bekerja di salah satu sekolah tinggi teologi sebagai administrasi, biro administrasi dan keuangan, dan itu cukup sedikit menfus ke keuangan di pelayanan, dan ada sedikit ladang yang kami kelola, tanaman tua seperti kopi, tapi itu pun punya musim. Tapi sekali lagi, iya, cara Tuhanlah yang menolong kami banyak hal. Ada hal-hal yang tidak kami duga, lebih kepada kepercayaan orang juga mengundang kami hamba Tuhan untuk melayani, dan itu iya cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami di pelayanan. Arti benar yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu mencukupkan tepat pada waktunya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Om, apa harapan Om buat peritisan Om yang sekarang ini untuk masa depannya? Wow, kalau harapan sih cukup besar ya. Saya punya mimpi besar di pelayanan. Ya, jadi saya rindu sebenarnya untuk pelayanan ini besar nantinya. Saya mau bikin juga gereja yang cukup besar di mana jiwa-jiwa, dan saya rindu nanti gereja ini bisa dipakai banyak orang. Artinya begini, kebetulan tempat pelayanan kita itu kan tempat rekreasi, tempat mandi air panas, tempat tamasya orang. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mau ibadah ke sana seperti retreat, gereja kita selalu terbuka. Jadi saya punya impian besar untuk pelayanan ini besar gitu, dan saya juga punya kerinduan supaya nanti waktu bangun gereja ada rumah-rumah yang dibangun untuk hamba Tuhan gratis bagi hamba Tuhan yang datang ke pelayanan kita ya. Daripada menginap ke orang lain, lebih bagus di gereja begitu. Oke, kita berharap itu semua terjadi dan Tuhan berkenan. Oke, mungkin video ini akan sampai nanti kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang berintis terkait Om. Bagaimana apa pesan Om untuk mereka yang sedang membuka perintisan pelayanan mereka? Iya, merintis memang bukan hal yang mudah. Jujur saja, butuh perjuangan berat. Tapi percayalah, Tuhan pasti tolong, dan jangan selalu menganggap pelayanan itu berhasil ketika jemaat banyak. Jadi dalam sebuah pelayanan ada yang namanya nilai pengorbanan. Kita berkorban di dalamnya, kita berjuang sampai akhir di dalamnya, itu juga sangat diperhitungkan Tuhan. Bukan hanya fokus kepada kalau ada jemaat baru aku bergairah melayani, tapi saya punya teman juga 5 tahun dari jemaat. Apakah mereka gagal? Tidak. Tapi ada nilai pengorbanan di dalam. Jadi bagi teman-teman yang mau merintis dan mungkin sedang berjuang dalam perintisan, mari kita tetap semangat, percaya Tuhan yang memanggil kita jadi hambanya, Dia majikan kita, Dia tolong kita sampai akhir. Jadi jangan patah semangat dan jangan bandingkan diri kita dengan orang yang mungkin
lebih cepat berhasil dalam pelayanan. Kita sudah dulu melayani dan orang mungkin baru tapi lebih berkembang begitu. Jangan membandingkan diri dengan pelayanan. Semangat terus orang-orang yang melayani Tuhan. Oke, sekian hasil wawancara yang saya bawakan dengan Pendeta Sukusman STH tadi, Pendeta GPD Pemulihan Semangat Gunung. Yang dapat kita ambil dari wawancara ini bahwa dalam perintisan itu kita harus tetap semangat dalam melayani Tuhan, kita harus tetap setia. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Tuhan itu tidak akan memberikan kita menderita, tapi Tuhan akan memberikan kita kecukupan. Itu saja hasil wawancara saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Pendeta. Jadi semberkati saat terus dalam melayani.